Dari dulu dia ini memang gila lelaki. Tidak pernah puas. Dia itu anak yatim piatu. Lah kawin sama anak jalanan sing tidak punya kerjaan. Lah ya si Burhan itu. Saya istri Bapak. Semua tentang diri saya ceritakan. Karena itu Bapak harus bicara. Tidak suka saya hamil. Kamu sulit mengerti.
Cahayu. Mak nyesel ndak cerita asal-usulnya. Dulu mak takut sama mami papinya. Takut nek kebacot ngomong. Karena selalu gajinya mak ditahan, tak pernah dikasih. Mak bisa diusir, tak ciloko. Tapi kok ya akhirnya gini. Kenal dia, namanya Burhan. Lah ya ini suami pertama maminya. Jadi, papanya ya ini juga. Dari dulu dia ini memang gila lelaki. Nggak pernah puas. Dia itu anak yatim piatu. Lah kawin sama anak jalanan sing nggak punya kerjaan. Lah ya si Burhan itu. Pak dokter kan tahu zaman susah, zaman edan, zaman wong padan keri minyak sama beras. Lah si Burhan nggak kerja, tapi maunya gampang saja. Jadinya ngerampok. Malah katanya bunuh orang sekaligus 2. Saya mami ndak tahan toh hidup kayak gitu. Minta cerai tapi susah. Lah akhirnya mami lapor polisi. Jadi tangkap si Burhan ini. Mogok kok. Tapi begitu Burhan lepas dari penjara, dia terus cari mami ke rumah. Nggak ketemu, malah sih ketemu papinya. Ya ribut, terus papi Rudi dibunuh. Kata koran Jakarta, Mami dan Burhan tewas. Saya mau pindah ke Jakarta. Sekaligus cari Yeni. Sebulan sesudah kejadian yang memuakan itu, kami pindah ke rumah baru yang diberikan Bapak untukku. Kedua mul aku titipkan di panti asuhan. Kami menginjak bulan ke-7 di rumah ini. Aku belajar melupakan semua peristiwa buruk dan mulai menguntai kebahagiaan satu persatu. Ini, En. Lihat. Hadiah ulang tahunmu yang ke-17. Selamat ya. Nyonya Yeni Kristina, silakan masuk. Kamar nomor 5. Sebentar ya, Mbok. Cuma mau ambil hasil pemeriksaan. Ya, Non. Selamat siang, Dok. Siang. Ada pesan buat saya? Belum ada. Saya mau ke rumah sakit dulu. 2 jam lagi saya kembali, ya? Baik, Dok. Mbok! Ini hamil, Mbok.
Bener, Yani hamil. Ini hasilnya. Loh, gimana sih? Kata si Mbok Yani muntah barangkali hamil. Udah biasa hasilnya positif kok malahan di... Malu, Non. Hamil kok malu? Kan seneng, Mbok. Ya benar, tapi kan bukan Non Jenny sendiri yang bisa hamil. Kamu hamil ya? Bapak tidak suka? Kenapa? Bapak harus katakan. Kamu terlalu kecil untuk mendengarnya. Saya istri Bapak. Semua tentang diri saya ceritakan. Karena itu Bapak harus bicara. Tidak suka saya hamil? Kamu sulit mengerti. Baik. Dengar anak manis. Gara-gara si Burhan itu, semua rahasia kita terbuka. Istriku tahu hubungan kita. Lalu? Ya, ruwet jadinya. Kami bertengkar hebat. Saya tak pernah cerita semuanya itu. Karena takut mengganggumu. Cukup. Apa hubungannya dengan kehamilan saya? Istriku dan anak-anakku tidak menerimanya. Bapak sendiri? Buat saya sekarang ini, ya, tidak. Karena... Cukup! Saya tidak mau dengar apa-apa lagi. Yen, dengar dulu. Saya juga bisa marah sama kamu. Saya bisa tuduh kamu macam-macam. Bukan hanya kamu saja yang bisa marah. Tahu? Tidak! Mau dengar? Mau dengar semuanya? Buka telingamu. Saya ambil kamu jadi istri karena saya ingin ketenangan. Ingin kesenangan. Bukan keributan. Semua keributan saya atasi. Mulai dari kamu di pelacuran, ibu, adik-adikmu, sampai si Burhan. Ingat. Tahu. Sadar. Sekarang keluargaku ruwet. Kau bawa-bawa anak. Soal kandunganmu. Tutup mulutmu! Apa? Kau sekarang sudah berani ngomong kasar? Bapak lebih kasar! Dengar dulu. Jangan masuk! Sekarang saya baru tahu siapa bapak yang sebenarnya. Tidak lebih baik dari papi. Tidak lebih baik dari Burhan. Tidak lebih baik dari laki manapun. Semua sama saja. Tai! Kampungan. Saya memang kampungan. Dari dulu bapak tahu itu. Mami saya wanita sundal. Papi tiri saya tukang perkosa. Tapi bapak tidak lebih baik dari mereka. Jangan masuk! Kamar ini tidak boleh dinodai. Ini rumahku. Bukan kamu yang buat aturan. Baik. Saya memang mesti pergi. Lebih baik kita putus. Saya tidak takut. Yen, tunggu. Non, Yen. Ingat. Saya yang hidupi kamu. Saya yang mengangkat kamu. Saya berikan segalanya buat kamu. Soal begini kecil kamu tidak mau tahu. Ini bukan soal kecil. Ini soal harkat. Derajat.
biar saya rawat janin ini. Biar dia jadi manusia yang tahu harkat. Biar dia jadi manusia yang punya derajat. Semua orang sudah tidak waras. Semua orang berlaku seenaknya. Tidak. Tidak boleh. Bayi ini tidak boleh digugurkan. Tidak boleh disepelekan. Saya pernah ditelantarkan. Saya tidak tahu siapa ayah kandung saya. Bukan Papi Rudi. Bukan juga Papi si Indo Dekil di kuburan itu. Saya tidak pernah diakui. Dan juga tidak pernah ada yang mengakui. Dokter terlalu baik. Terlalu luhur dan budiman. Satu-satunya lelaki yang mau mengulurkan tangan di saat saya mengalami naas yang memalukan. Aib yang paling hina. Saya tidak punya apa-apa. Sudahlah, Yen. Kekisruhan, keruwetan, ketidakpastian hidupmu mudah-mudahan berakhir di sini. Masih ingat foto-foto ini? Ada kepastian untukmu di situ. Kepastian apa, Dok? Ayahmu, Simon van der Berg namanya, ahli purbakala dari negeri Belanda yang bekerja di Mojokerto. Pak Dokter, Mami itu kenal dia ya sesudahnya si Burhan itu di penjara. Dia itu betul-betul menyintai Mami. Tapi tidak tinggal di Surabaya, di Mojokerto. Tapi ya sesekali datang nyambangi. Akhirnya ya Mami mengandung. Anaknya ya Yen itu. Aduh. Yen, sejak saya menyimpan foto-foto keluargamu itu, mulanya hanya tertarik pada kasus lingkunganmu. Tapi hal yang menunjukkan juga, sampai saya menelusurinya tuntas, dan saya memperoleh kepastian tentang ayahmu. Dokter, katakan yang sebenarnya. Saya bicara tentang fakta, Yan. Saya cuma anak yatim piatu yang tinggal di kampung di Mojokerto. Berg menganggap saya sebagai anaknya dan menyekolahkan sampai seperti ini. Di mana dia sekarang? Sengaja takut ceritakan dulu. Tapi sekarang kau sudah cukup kuat. Sudah lama meninggal, Yan. Di Mojokerto. Kejadian itu tidak lama sesudah ia kecewa pada mamimu. Hari itu memang naas. Situs galinya ambruk. Tanah di sekitarnya pun longsor. Dia terperosok dan terkubur hidup-hidup. Dokter! Sudahlah, Yen. Kebesaran Tuhan juga yang menyatukan kita. Benang merah itu mesti kita jalin lagi. Saya
saya bersimpati padamu melebihi kata cinta. Saya memang berhutang budi. Jadi, kena hutang budi dokter mau mengawini saya? Bukan begitu persoalannya. Kita punya pertalian darah. Biar tak sedara. Saya memang berhutang budi pada ayahmu. Dan menaruh hormat. Dia telah mencurahkan kasih sayangnya. Saya tidak mau kehilangan sosok itu. Yang kini ada pada dirimu. Dokter. Kamu bukan pasien. Jangan panggil itu. Baiklah, Dok. Mas. Saya cuma perempuan lemah. Pernah diperkosa papi tirinya. Jadi piaraan. Dan umur baru 17. Masih ingusan. Tapi saya mengerti apa maksud Anda. Apakah sekarang Anda menagih imbalan juga? Seperti Papi Rudi yang membesarkan saya. Seperti Pak Hakim yang memelihara saya. Jika itu yang Mas inginkan, saya akan layani. Agar impas semua hutang-hutang saya. Mas mau di mana? Di kamar? Di hotel? Di rumah Mas sendiri? Ayo nih. Atau di sini? Kamu lebih dewasa dari umummu, Yen. Saya cuma mengagumi jiwa besarmu, ketabahanmu, dan tekadmu untuk memelihara bayi dalam kandunganmu itu. Tapi jangan dia lahir bernasib sama seperti kita. Tidak kenal siapa ayahnya. Saya merasa belum cukup kuat untuk menerima kehadiran lelaki. Bagi saya, kebaikannya harus selalu diimbali dengan kepuasan. Mas Leo, Mas seorang dokter, terhormat, ganteng. Saya cuma perempuan piaraan, masih terlalu muda, dan sekarang sedang hamil. Apa kata orang nanti? Apa itu masuk akal? Apa begitu besar kekuasaan cinta? Saya tidak peduli. Kita harus bisa menyelesaikan masalahmu dengan Pak Hakim secara baik-baik. Tidak, Dok. Saya merasa tidak cukup berharga dengan keadaan yang seperti ini. Berharga atau tidak, bukan apa yang kita jalani pada masa lalu. Akan tetapi, apa yang kita lakukan sekarang dan nanti. Ya kan? Kamu pasti tidak mau memilih jalan hidup seperti sebelum ini. Seperti saya juga.